Hi viewers, I'm very happy to see you again in this channel and thank you very much you are still watching my video. I hope all of you are always fine and success in your life. Well, in the episode 39, I would like to explain subjunctive sentence. Do you know what it is? Alright, now let's see its explanation on the next screen. Viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Topik kita kali ini adalah subjunctive atau bentuk pengandaian. Subjunctive merupakan pola kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan, tindakan, atau peristiwa yang bertentangan dengan fakta sebenarnya atau contrary to the fact. Perhatikan kalimat berikut. Fakta dan bukan fakta atau bentuk subjunctive. Nomor 1, I do not understand English. Negative, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Bentuk subjunctive, I wish I understood English. Saya berharap saya mengerti bahasa Inggris. Positive. 2, the teacher was angry. Positive. Subjunctive, I wish the teacher had not been angry. Negative, guru itu marah, saya berharap guru itu tidak marah. 3, he has a lot of money. Positive, dia punya uang banyak. Subjunctifnya, he told me as if he did not have money. Dia memberitahu saya seolah-olah dia tidak punya uang. 4, they could not do the final test. Negative, mereka tidak dapat mengerjakan ujian akhir. Subjunctifnya, they told me as if they could have done the final test. Positive, mereka memberitahu saya seolah-olah mereka sudah dapat mengerjakan ujian akhir. 5, she's not calling me now. Negative, dia tidak sedang menelpon saya. Subjunctive, I wish she were calling me now. Positive, saya berharap dia menelpon saya sekarang. Frase yang digunakan dalam kalimat subjunctive: 1, as if, seolah-olah. 2, as though, seolah-olah atau seandainya. 3, if only, andai kata, jika seandainya. 4, wish, mengharap, menghendaki, berhasrat. 5, would rather, lebih suka. Perubahan kalimat dari fakta ke subjunctive atau dari fakta ke bukan fakta atau subjunctive. Apabila faktanya positif, maka subjunktifnya negatif. Apabila faktanya negatif, maka subjunktifnya positif. Perubahan tense dalam kalimat: apabila present tense ... maka bentuk subjunktifnya past ... Dapat kita lihat dari nomor 3, simple present tense berubah menjadi simple past tense. To be hanya were saja. 4, present continuous tense berubah menjadi past continuous tense. 5, present perfect tense berubah menjadi past perfect tense. 6, present perfect continuous tense berubah menjadi past perfect continuous tense. 7, present future tense berubah menjadi past future tense, dan seterusnya. Apabila faktanya bentuk past ... maka subjunktifnya berubah menjadi past perfect ... atau past future perfect ... 1, simple past tense berubah menjadi past perfect tense. 2, past continuous tense berubah menjadi past perfect continuous tense. 3, past future tense berubah menjadi past future perfect tense. 4, past future continuous tense berubah menjadi past future perfect continuous tense. 5, past perfect continuous tense tidak mengalami perubahan karena paling jauh adalah past
perfect, maka di sini tetap menjadi past perfect continuous tense. Maka saya kasih tanda sama, artinya tidak ada perubahan karena past perfect ini merupakan kalimat yang paling lama, paling jauh dibandingkan dengan tense yang lain, dan seterusnya. Penjelasan atau uraian mengenai tense ini dapat dilihat di episode-episode sebelumnya. Berikutnya, sentence pattern atau pola kalimat. Apabila 1. Subjek V1 diikuti dengan objek, ini sama dengan simple present, maka bentuk kalimat subjunctifnya adalah subjek diikuti dengan did not, diikuti dengan V1, diikuti dengan objek. 2. Subjek diikuti is and are, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan, atau benda, noun, maka bentuk kalimat subjunctifnya adalah subjek diikuti dengan were, not, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan, noun, kata benda. 3. Subjek diikuti dengan V2, objek atau simple past tense, maka dia berubah dari past perfect, yaitu subjek diikuti dengan had not, diikuti dengan V atau verb 3, diikuti dengan objek. 4. Subjek diikuti dengan was were, diikuti dengan adjektif atau kata sifat, adverb atau keterangan, noun atau kata benda, maka bentuk subjunctifnya adalah subjek had not been, diikuti dengan adjektif, kata sifat, adverb, keterangan, noun, kata benda. Ini sama dengan bentuk past tense yang tidak menggunakan kata kerja. 5. Subjek diikuti dengan have atau has, diikuti dengan V3 atau past participle atau been jika tidak ada kata kerja. Ini yang biasa disebut dengan present perfect, maka dia berubah menjadi past perfect. Subjek had not diikuti dengan V3 atau past participle atau been jika tidak ada kata kerja. 6. Modal verb subjek diikuti dengan can atau may atau must atau shall atau will, diikuti dengan V1 jika tidak ada kata kerja, maka B berubah menjadi past tense modal subjek could atau might, must atau should atau would, diikuti dengan not, have diikuti dengan V3 atau past participle atau been jika tidak ada kata kerja. Dapat kita lihat mulai dari nomor 1 sampai dengan 7 di bagian atas ini merupakan fakta positif berubah menjadi bentuk subjunctif negatif seperti ini, sedangkan di bawah mari kita lihat bersama-sama. Apabila faktanya negatif, maka subjunktifnya atau bukan fakta atau bentuk subjunktifnya positif. Sama halnya dengan di atas, hanya berbeda dari negatif ke positif. Mari kita lihat contoh bersama-sama ya. Nomor 1. The woman is not a doctor, but she tells us about medical treatments as if she were a doctor. Wanita itu bukan seorang dokter, namun dia bercerita kepada kita tentang perawatan medis seolah-olah dia seorang dokter. Faktanya dia bukan seorang dokter. 2. The English teacher has never been to abroad, but he understands English very well as if he had ever been to abroad. Guru bahasa Inggris itu belum pernah ke luar negeri, tetapi dia mengerti bahasa Inggris dengan sangat baik seolah-olah dia pernah ke luar negeri. Faktanya, dia belum pernah ke luar negeri. Nomor 3, I cannot speak English. I wish I could speak English in order that I can communicate with foreigners. Saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya berharap saya bisa berbahasa Inggris agar saya dapat berkomunikasi dengan orang asing. 4. The lady did not call him just now, but he told me as though she had called him to make an appointment. Gadis itu tidak menelpon dia tadi, tetapi dia memberitahu saya seolah-olah gadis itu menelpon dia untuk membuat janji. 5. They are not doing anything. They look very busy as if they were doing something. Mereka tidak sedang mengerjakan sesuatu. Mereka nampak sangat sibuk seolah-olah mereka mengerjakan sesuatu.
Faktanya apa? Dia tidak mengerjakan, tapi seolah-olah sibuk mengerjakan sesuatu. 6. The thief stole a computer at a boarding house, but he admitted to the police as if he had not stolen it. Pencuri itu mencuri komputer di kamar kos, namun dia mengaku kepada polisi seolah-olah dia tidak mencurinya. 7. I would be here last night, but I told them as if I would not have been here last night. Saya akan kemari tadi malam, namun saya memberitahu mereka seolah-olah saya tidak akan kemari tadi malam. Jika kita perhatikan kalimat di sini, maka setelah frase subjunctive, tense-nya setidak-tidaknya bentuk past tense, to be hanya were saja, dan faktanya berlawanan dengan bentuk subjunktifnya. Well, first now we go to the exercise. What are the real facts of the following subjunctive sentences? Number 1, I wish I could speak English fluently. Simple past modal. Simple past tense with modal. So what's the real fact of this sentence? Alright, I cannot speak English fluently. Number 2, the young man advised me as if he were my father. So what's the real fact of number 2? It's okay, he's not my father. Number 3, we may not ignore health protocol everywhere as if COVID-19 pandemic had stopped at present. What's the real fact of number 3? Alright, COVID-19 pandemic has not stopped at present. Number 4, we would rather our friends participated our program of study group. So what's the real fact of number 4? Alright, our friends do not participate our programs of study group. Number 5, I wish the doctor would have checked up my body yesterday. What's the real fact of number 5? Alright, the doctor would not check up my body yesterday. Number 6, I remind you not to pretend to be a doctor because you give him any kind of medicine as if you were a doctor. So what's the real fact of number 6? Alright, you are not a doctor. Number 7, the foreigner spoke English very fast as if we had understood what they had said. What's the real fact of number 7? Okay, we did not understand what they said. Well, viewers, I think that is all for the explanation of the subjunctive form. And thank you very much for your time. See you on the next episode. Bye bye.